Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kita menjadi umat yang terbaik karena kita ini adalah orang yang diberikan kewajiban menyampaikan yang hak, menumbangkan yang batil. Dalam artian kita diberikan kesempatan untuk berdakwah. Itulah dikatakan khairu ummah. Bagaimana cara menggerakkannya? Yang menggerakkan, yang digerakkan, tanamkan keikhlasan pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, semoga seluruhnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya sampaikan, Masya Allah, hatur nuhun Kang Asep, mudah-mudahan berkah semuanya dan lama tidak jumpa. Insya Allah melalui Amazing Muharram ini kita semakin didekatkan, bukan hanya di dunia tapi didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan para peserta Amazing Muharram ini. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Iya. Hari ini kita ingin melihat daripada slogan yang indah sekali, penggerak perubahan. Yang paling luar biasa menggerakkan dari perubahan yang ada tiada lain contohnya adalah di Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang benar-benar dapat menggerakkan dari berbagai macam lapisan sehingga perubahan yang terjadi di dunia ini yang paling luar biasa hanyalah oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang terindah. Bahkan perubahan yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hari ini masih bisa dirasakan. Masih bisa dirasakan. Apa yang didapatkan dan apa yang disampaikan Rasulullah kita dapat merasakannya sampai detik ini. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Bagaimana cara Rasulullah merubahnya? Ternyata berawal setahap demi setahap dan akhirnya dakwahnya Rasulullah yang terbagi secara yang namanya sembunyi-sembunyi, lalu secara terang-terangan. Ini semua sudah ma'ruf dan sudah diketahui oleh kita semuanya. Tapi jejak dari apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, seorang dai yang luar biasa, ternyata punten Rasulullah menyampaikan juga kepada para sahabatnya, sebaiknya wahai para sahabat, seakan-akan mengatakan demikian, jika ingin mendapatkan kemuliaan seperti kemuliaannya aku, kata Rasulullah SAW, paling tidak mengatakan kata-kata yang indah, ikuti jejakku untuk menyampaikan dakwah. Masya Allah. Ternyata kalau bertanya, dakwah itu urusan siapa? Memang kemuliaan daripada umat Nabi Muhammad SAW beda dengan nabi-nabi yang lain. Sebelum Nabi Muhammad, dakwah itu hanya dimiliki oleh para nabi. Nabi Musa dakwah, apakah ada umat Nabi Musa yang dakwah? Tidak. Nabi Harun dakwah, apakah ada setelah Nabi Harun? Tidak ada. Lalu yang dakwah umatnya? Tidak. Semua dakwah itu pindah-pindah dari mulai mana? Nabi ke nabi, ke nabi, ke nabi. Itulah dakwah. Tapi ingat, begitu Nabi Muhammad SAW menjadi nabi di dunia ini, menyampaikan tentang syariat Islam, begitu Rasulullah wafat, siapa yang melanjutkan dakwahnya? Bukan nabi, tapi siapa? Kita semuanya. Karena nabi terakhir adalah Nabi Muhammad. Jadi sebelum Nabi Muhammad ini dakwah itu seakan-akan hanya tanggung jawab para nabi dan para nabi. Tapi untuk umat Nabi Muhammad, dakwahnya ini adalah untuk semuanya. Sampai kata-kata yang jelas, punten, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Anda adalah sebaik-baik umat yang ada di muka bumi ini. Pertanyaannya, kenapa sebaik-baik umat? Jawabannya satu, karena Anda diciptakan oleh Allah untuk menyampaikan yang hak dan menumbangkan yang batil. Itu yang dikatakan khairu ummah. Itu yang dikatakan khairu ummah. Dikatakan sebaik-baik umat karena mengatakan yang paling banyak hartanya, karena yang paling banyak ilmu. Bukan itu ternyata. Tapi apa? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf. Jadi seandainya ketika kita ingin mendapatkan kemuliaan yang sesungguhnya, menjadilah seorang pendakwah. Masya Allah. Jadi dai yang sangat luar biasa. Dan punten, contohnya Rasulullah SAW. Lihat para sahabat. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kita cek. Dari berbagai macam kisah yang didapatkan. Ternyata Masya Allah. Sangat terkenal para sahabat yang luar biasa dakwahnya ini. Dakwahnya para sahabat.
Kalau dicek ada jumlah berapa sih para sahabat itu? Banyak sekali. Banyak sekali para sahabat. Tapi kalau kekeh ingin bertanya dengan matan apa itu sahabat yang langsung dapat berjumpa dengan Rasulullah dan hidup di zaman Rasulullah dalam keadaan beriman, mempertahankan keimanannya sampai berjuang bersama Rasulullah sampai wafat dalam keadaan iman, itulah atau dikatakan kategorinya seorang sahabat. Punten, sahabat itu jumlahnya banyak, tapi dipilih sehingga Masya Allah kita sangat terkenal dengan namanya Muhajirin dan Ansor. Itu sahabat luar biasa. Dari Muhajirin dan Ansor dipilih lagi. Masya Allah, siapa coba yang sangat terkenal? Ahli Badar, atau yang disebut dengan orang-orang yang ikut dalam perang Badar. Dari perang Badar dipilih lagi para sahabat. Siapa lagi coba? Semua sudah sangat mengenalnya. Yang sangat terkenal Asyara Mubashshirina bil Jannah, 10 sahabat yang masuk surga tanpa dihisab. Masya Allah. Kenapa alasannya? Karena alasannya 10 sahabat yang masuk surga tanpa dihisab juga ini adalah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Karena beliau ini ternyata yang tegas dan indah dengan menyatakannya adalah, simak baik-baik, karena Rasulullah SAW menyampaikan kepada mereka agar mereka bisa berdakwah, sehingga dari 10 sahabat Rasulullah yang masuk surga tanpa dihisab ini, karena mereka juga adalah seorang da'i, para da'i yang dapat menggerakkan perubahan di muka bumi ini. Masya Allah. Dari 10 sahabat ini dipilih lagi menjadi siapa? 4 sahabat Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, yang terkenal dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum jami'an. Simak kalimat yang sangat luar biasa disampaikan beberapa ulama tentang Khulafaur Rasyidin atau Asyara Mubashshirina bil Jannah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya. Kalau dicek dengan mengatakan kenapa para sahabat begitu sukses di dalam berdakwah, dalam menyampaikan yang hak dan mendumbangkan yang batil, jawabannya adalah pertama, karena mereka memiliki keikhlasan di dalam menyampaikan dakwahnya. Sama, kalau kita mengatakan penggerak perubahan, iya, siapa yang menggerakkannya dan siapa yang digerakkannya harus sama-sama satu tujuan, lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau satu visi, satu misinya bergerak ini karena Allah subhanahu wa ta'ala dan menuju cinta Allah subhanahu wa ta'ala, berhasil perubahan itu. Yang menggerakkan tidak bukan karena Allah, yang digerakkan bukan karena Allah, tidak akan pernah berhasil perubahan itu. Kenapa dakwahnya Rasulullah, dakwahnya para sahabat berjalan dan sukses? Kenapa? Yang menggerakkan, yang digerakkan sama-sama lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ini dia. Penggerak dan yang digerakkan itu lillahi ta'ala. Inilah konsep yang terindah terkadang. Punten, cek saja baik-baik. Dulu pesantren itu hanya ada berapa? Pesantren itu hanya bisa dihitung dengan jari. Santrinya pun subhanallah ada. Tapi insya Allah para santri jadi semuanya. Ulama semuanya. Masya Allah, masyayikh semuanya. Pertanyaannya, kenapa? Karena yang menyampaikan penuh dengan keikhlasan karena Allah, yang belajar pun karena penuh keikhlasan karena Allah. Itulah yang dijadikan kesuksesan dalam perubahan yang pertama kali. Ya, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Seandainya berubah saja bukan karena Allah, pastikan tidak akan pernah mendapatkan perubahan yang sukses sesukses di zaman dulu, yakni zaman Rasulullah dan para sahabat. Ini yang pertama. Kenapa? Dibuktikan. Orang belajar sekarang lebih mengutamakan syahadah atau ijazah. Kenapa? Karena berbagai macam alasan. Orang yang mengajar pun punten lebih mengedepankan untuk mendapatkan dunia. Maka nol daripada penggerakan yang kita harapkan. Bergerak tidak ke arah positif. Kenapa? Karena niatnya apa? Anda menyampaikan ilmu, niatnya apa? Maka itulah yang didapatkan. Anda belajar ilmu, niatnya apa? Itulah yang digerakkan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kita menjadi umat yang terbaik karena kita ini adalah orang yang diberikan kewajiban menyampaikan yang hak, mendumbangkan yang batil, dalam artian kita diberikan kesempatan untuk berdakwah. Itulah dikatakan khairu ummah. Bagaimana cara menggerakkannya? Yang menggerakkan, yang digerakkan, tanamkan keikhlasan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Anda wahai orang-orang, iya, yang ingin belajar, maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia. Wahai yang mengajar, niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, punten, yang digambarkan para ulama, para da'i, yang diambil dari para sahabat. Yang pertama adalah niat karena Allah. Lalu yang keduanya,
ilmu yang benar-benar mengikuti daripada syariat yang ada. Makanya usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, di zaman sekarang ini kenapa pergerakan sangat sulit untuk didapatkan? Karena apa? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, syubhatnya terlalu menyebar di mana-mana. Ya, syubhatnya selalu menyebar di mana-mana. Syubhat itu apa? Orang-orang yang coba-coba untuk mengabu-abukan suasana yang sudah jelas. Yang haram nampak seperti halal, halal dinampakkan seperti yang haram, yang haram seperti halal, yang halal seperti haram. Kenapa? Itulah zaman sekarang sudah nampak demikian. Siapa yang bertanggung jawab? Punten. Dengan mengatakan mungkin berlabelkan, dengan mengatakan dia juga kan seseorang yang berdakwah, dia juga seorang yang menyampaikan. Tapi punten, maka tolonglah dengan ilmunya yang ada. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Niat, ilmu. Punya niat, nggak ada ilmu, repot. Ada ilmu, nggak ada niat, juga tidak bisa. Tidak bisa. Ada niatnya, tapi nggak ada ilmunya, tidak bisa. Maka para sahabat yang paling kokoh ini adalah ada niat, ada ilmu. Subhanallah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Maka dengan kata-kata yang sangat indah, niatnya kuatkan, ilmunya perdalam. Lalu yang ketiganya para ulama mengambil daripada sirah para sahabat punten dengan mengatakan ittisalul wathiq. Ittisalul wathiq itu adalah boleh digambarkan dengan mengatakan hubungan dengan Allah begitu mesra dan indah. Hubungan dengan Allah begitu mesra dan indah. Bagaimana seseorang akan menjadi penggerak daripada perubahan ataupun orang ini akan berubah dalam menjadi kebaikan kalau seandainya punten-punten hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala sudah tidak terjalin dengan baik. Hubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hubungan kita akan menjadi indah dan terjalin dengan nyaman dan menjadi indah dan jadi lebih mesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalimatnya. Niat yang kuat. Lalu bukan hanya sekedar niat, ilmu yang padat atau ilmu yang dalam. Selanjutnya hubungan dengan Allah yang begitu mesra. Maka itulah yang bergerak atau yang menggerakkan, yang digerakkan itu yang akan mendapatkan keindahan yang luar biasa. Karena apa? Itulah konsep yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat.